Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kali ini kita bertemu kembali belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Anak-anakku, Bapak harap anak-anakku tetap semangat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Untuk pembelajaran kita kali ini yaitu ada Bahasa Indonesia, PPKN, SPDB, dan juga IPS. Yang pertama yaitu akan kita pelajari mengenai memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Coba perhatikan ilustrasi gambar yang telah ditampilkan oleh Bapak. Ini adalah gambar mengenai sebuah cerita ya. Anak-anakku, tokoh di dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Misalnya, perilaku yang mendukung tokoh utama atau bahkan menentang tokoh utama. Sebagai pembaca, kita dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh tersebut. Anak-anakku, untuk bisa memberikan pendapat, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu membaca teks dengan seksama. Membaca teks dengan sesama, kita baca keseluruhan mulai dari awal sampai akhir ya, dengan teliti ya. Kemudian memperhatikan setiap perkataan tokoh. Kalimat-kalimat yang menggambarkan perilaku dari tokoh itu bisa menjadi bahan kita untuk memberikan sebuah pendapat ya. Kemudian memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Misalkan di situ digambarkan bahwa tokoh itu lingkungannya bagaimana. Dia hidup di mana? Di desa, di kota, atau hidup di tempat yang kotor atau yang bersih. Seperti itu ya. Sehingga kita dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh tersebut. Selain itu anak-anak, kita juga bisa memberikan pendapat tentang inti cerita. Inti cerita dari sebuah cerita itu apa sih? Sehingga kita bisa mengulasnya untuk orang lain yang ingin tahu tentang cerita yang sudah kita baca. Coba kalau ilustrasinya adalah gambar yang ditampilkan ini, maka inti dari cerita tersebut apa? Ya, redaksi boleh bermacam-macam ya. Ini salah satu redaksi yang mungkin bisa menjadi referensi ya, pendapat tentang inti cerita. Jadi inti cerita dari sebuah cerita Malin Kundang adalah ada anak yang melupakan ibunya sehingga ibunya marah dengan mengutuk anaknya menjadi batu. Ini inti ceritanya itu. Ya, nanti redaksinya bisa anak-anak lebih kembangan lagi, tidak harus sama seperti itu ya. Sesuai dengan pemahaman anak-anak. Cuma intinya seperti itu. Selanjutnya anak-anakku, kita sebagai warga negara dan juga sebagai anak Indonesia, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memiliki sikap ini anak-anak. Sikap jujur. Salah satu pengamalan sila pertama Pancasila adalah taat kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Setiap agama tentu mengajarkan setiap pemeluknya untuk bersikap jujur. Bersikap jujur tidak akan merugikan kita. Bersikap jujur memiliki banyak manfaat. Misalnya, kita dipercaya dan disayangi oleh orang tua, guru, dan teman. Ini ya, imbalan dari sikap jujur itu ya. Oleh karena itu, kita harus bersikap jujur dimanapun kita berada.
Contohnya kegiatan yang menunjukkan sikap jujur, yaitu bercerita tentang pengalaman kepada guru dan teman-teman. Ya, itu adalah sebuah contoh ketika kita berbicara, ketika kita bercerita. Bahan cerita, bahan bicara yang kita bicarakan itu adalah suatu kejujuran, tidak boleh sesuatu yang mengada-ngada atau bohong. Anak-anakku, selanjutnya kita harus senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia harus memiliki sikap-sikap yang sejalan dengan nilai-nilai pada Pancasila. Sikap-sikap tersebut diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, misalkan taat beribadah, bersyukur, toleransi, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Tuh ya, anak-anakku. Setiap lingkungan kita, anak-anakku, memiliki jenis kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang berbeda-beda. Misalnya di perkotaan dan pedesaan. Di lingkungan perkotaan biasanya banyak perkantoran, mal, dan pertokoan. Sementara di lingkungan pedesaan banyak terdapat lahan pertanian, perkebunan, peternakan. Oleh karena itu di perkotaan banyak yang bekerja sebagai karyawan kantor, satpam, penjaga toko, dan pemilik toko. Sedangkan di pedesaan banyak yang bekerja sebagai petani, pemilik lahan pertanian, distributor pertanian, peternak, dan penjual pakan ternak. Jadi setiap kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan kita itu dipengaruhi oleh lingkungan atau tempat tinggal ya anak-anak. Sehingga ketika ada pertanyaan, apa faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di masyarakat? Maka jawabannya adalah tempat tinggal. Ya, seringkali tempat tinggal membuat pekerjaan menjadi berbeda dari tempat tinggal yang lain. Anak-anakku, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menggambar ya. Kali ini kita akan menggambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi itu apa sih anak-anak? Gambar 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Untuk membuatnya kita dapat memproyeksikan suatu benda dalam sudut atau kemiringan tertentu sehingga menggunakan titik hilang. Ya. Pada titik hilang, seakan-akan objek menjadi tidak nampak lagi pada pandangan mata. Coba. Jadi gambar 3 dimensi itu cirinya yaitu memiliki panjang, lebar, dan tinggi, atau memiliki volume ya. Jadi 3 dimensi itu coba perhatikan. Nah, ini adalah gambar 3 dimensi ya. Nah, coba perhatikan anak-anak. Jadi ini merupakan gambar 3 dimensi ya. Nah, ini akuarium kaca misalkan. Nah, ini. Jadi memiliki panjang, lebar, kemudian tinggi. Memiliki ruang ya. Nah, ini adalah 3 dimensi.
Nah, anak-anak nanti bisa mencoba menggambar gambar 3 dimensi bentuk lain atau bentuk persegi dengan bentuk yang lebih bagus, yang simetris ya. Ini Bapak hanya mencontohkan seperti ini karena Bapak tidak menggunakan penggaris, jadi masih tidak simetris ya, bengkong-bengkong ini ya. Ya, ini adalah gambar 3 dimensi. Baik anak-anakku, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Apabila ada saran untuk Bapak atau atau hal-hal yang masih belum jelas, bisa komen ya, bisa isi pertanyaan di kolom komentar. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.